Ya, sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa semenjak beliau terpilih November yang lalu itu secara ekonomi kita sudah melihat bahwa pasar Amerika Serikat ini cenderung menguat karena memang tadi kebijakan ekonomi Trump ini untuk keberpihakan terhadap pelaku usaha Amerika Serikat yang juga banyak yang kalau kita lihat sekarang banyak yang dekat juga dengan Trump seperti Elon Musk dan lain-lain. Ini justru meningkatkan penguatan penerimaan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Jadi kita lihat memang pasar Amerika Serikat itu cenderung menguat, sementara pasar non Amerika Serikat dan pasar global pada umumnya, baik negara maju maupun berkembang ini cenderung melemah karena arah kebijakan perdagangan Trump yang proteksionis itu ya. Jadi Hmm. mereka sudah mengkhawatirkan bahwa akan ada peningkatan tarif yang luar biasa seperti China itu sekitar 60% dan juga negara-negara lain ya yang punya punya surplus perdagangan dengan Amerika Serikat dan ini memang cenderung punitif ya terhadap negara-negara yang dipersepsikan menciptakan kerugian bagi Amerika Serikat dalam perdagangan bilateral. Meskipun demikian, kita melihat memang volatilitas pergerakan pasar global ini tetap tinggi. Jadi potensi eskalasi konflik dagang AS Cina ini dapat memicu juga kenaikan inflasi di Amerika Serikat sehingga juga menegasikan potensi pertumbuhan ekonomi di AS. Nah, arah kebijakan geopolitik AS di era Trump ini khususnya terhadap Israel, Ukraina, dan Rusia juga dapat berimplikasi pada efisiensi global value chain dan volatilitas harga komoditas di pasar global. Dan ini juga menciptakan percepatan peralihan perdagangan dan investasi ke negara-negara yang selama ini mungkin dianggap alternatif daripada China. Jadi mungkin kita bakal ada punya new winners nih ya. Nah, apakah Hmm. new winners ini kalau dari poin dalam 1.0 itu kita lihat new winners seperti Vietnam yang bisa mendapatkan banyak sekali kesempatan. Apakah ini akan new winners ini yang ASEAN bisa masuk juga ke dalam new winners ya kita lihat ya. Dan dalam jika kita lihat bahwa memang peningkatan tekanan ekonomi eksternal terhadap Indonesia dalam bentuk depresiasi nilai tukar yang lebih besar, ini juga harus menjadi perhatian karena ini bisa menciptakan tekanan baru dalam bentuk kenaikan cost plus inflation dan dampak ini belum juga termasuk dampak ekonomi lain yang disebabkan oleh perubahan persepsi dan spekulasi pasar global. Nah, khususnya untuk proteksionisme ini memang kita juga perlu tahu karena kalau kita lihat ini pasti akan pengaruh kepada Indonesia karena juga Indonesia akan dinaikkan tarifnya gitu. Tapi kita Mhm. juga mungkin mesti perlu perhatikan apa sebenarnya yang akan kena ya kalau kita jadi memang Indonesia ini mungkin juga tidak langsung mengekspor produk-produk yang ingin diproteksi atau di reshoring oleh Trump di AS. Karena basis industri Indonesia ini masih relatif nascent ya, jadi bukan advanced innovative manufacturing yang memang ditargetkan oleh Trump. Karena perbedaan ini Indonesia sebenarnya tidak rentan ya untuk mengalami penurunan daya saing ekspor karena kenaikan tarif secara unilateral di AS ini. Terlebih lagi ekspor Indonesia ke AS ini secara agregat memang tidak mengalami perubahan tren yang berarti. Jadi relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan ekspor itu kurang dari 5% pada tahun antara 2021 sampai 2024. Kalau kita lihat produk-produk yang kemungkinan diproteksi dengan tarif impor tinggi di AS ini seperti baja dan aluminium, semikonduktor, EV, baterai dan komponennya, kemudian medical goods, solar cell, cranes, dan lain-lain ya. Nah, produk Hmm. yang diekspor Indonesia ke AS, ini top 10-nya itu kan seperti kita tahu aparel ya. Jadi aparel itu paling tinggi, kemudian ada jadi tekstil garment ya, aparel, kemudian komponen elektronik, khususnya telepon genggam, ada CPO, ada sepatu, karet, furniture. Nah, jadi kalau produk Indonesia yang mungkin paling rentan mengalami gangguan itu memang adalah ekspor komponen elektronik ya. Jadi 14% dari total ekspor Indonesia ke Amerika Serikat di 2023. Namun pada kenyataannya ekspor ini kalau kita khususnya HS ya, karena kita kalau bilang ekspor juga mesti spesifik HS code-nya ya, HS Hmm. 85.
ini justru meningkat dari tahun ke tahun sejak 2021 karena peningkatan permintaan diversifikasi supply atas produk elektronik di AS. Artinya memang kita bisa menjadi alternatif walaupun masih bukan utama ya, karena kalau kita lihat yang kita bisa produksi itu masih sangat kecil dan hanya mengalami peningkatan permintaan ekspor yang tidak signifikan, jadi kurang dari 10% per tahun. Karena itu memang kalau kita lihat kemungkinan ekspor Indonesia menjadi subjek dari eskalasi tarif Trump, ini mungkin agak berbeda. Jadi yang kita mungkin lebih perhatikan lebih memang opportunity cost ya, karena Mhm. memang dengan kebijakan perdagangan Trump ini hambatan terhadap perluasan ekspor Indonesia ke AS di masa mendatang, khususnya produk hilirisasi ya seperti nikel dan baterai EV ini memang akan pengaruh. Nah, yang satu hal lagi juga penyempitan akses pasar Indonesia ke AS bila memang Trump memperluas sanksi perdagangannya. Tadi di awal saya sudah menyebutkan mengenai negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar terhadap AS. Memang Indonesia punya surplus yaitu 11,96 miliar US dollar di 2023. Jadi memang ada kemungkinan kita terkena dari sisi itu, gitu ya. Jadi Mhm. ini mungkin dampak secara perdagangan kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian Bu Sinta, apakah Apindo dan juga pengusaha lain di Indonesia ini melihat ada potensi perubahan dalam kebijakan tarif impor AS yang semakin ketat dapat mempengaruhi ekspor kita juga, Bu, ke Ya, Indonesia? tadi saya sebutkan persis seperti itu ya. Jadi tadi Hmm. pengaruhnya kepada ekspor itu sebenarnya kalau kita lihat yang tadi tadi semua sudah saya jelaskan ya. Hmm. Jadi kalau kita lihat kalau pengaruh ekspor dari sisi produk-produk yang kemungkinan kena tarif tinggi ya seperti tadi barang-barang elektronik, semikonductor dan lain-lain mungkin tidak terlalu besar. Tapi tadi karena surplus perdagangan itu memang ada kemungkinan kita juga kena tarif. Karena kalau kita lihat terutama GSP ya Indonesia ini kan masih terbantu dengan adanya GSP. Nah, apakah kemudian nanti ini bisa bisa terpengaruh ya? Mhm. Terpengaruh ini juga harus kita perhatikan gitu. Jadi memang selalu Trump ini kan sistemnya transaksional gitu ya. Jadi dalam satu sisi dia akan melihat gitu apa yang bisa didapatkan Amerika gitu kan dengan adanya kebijakan-kebijakan ini. Jadi dia juga akan mungkin kita akan harus lebih banyak fokus kepada bilateral dan Ya. kita mesti melihat bahwa kita juga bisa mungkin melakukan limited trade deal seperti yang upaya yang pernah mau coba dilakukan sebelumnya ya limited trade deal antara Indonesia Amerika. Jadi memang hal-hal seperti itu harus jadi perhatian Hmm. terutama karena memang Indonesia ini masih memiliki surplus perdagangan dengan Amerika. Tapi kalau jenis-jenis produk yang kelihatannya akan dinaikkan tarif impor yang tinggi karena terutama dengan China itu kelihatannya tidak langsung direct kepada produk-produk ekspor yang Indonesia sudah ekspor besar ya ke Amerika. Baik. Nah, kemudian Bu Sinta, apakah ada harapan dari para pengusaha Indonesia dan juga Apindo pada periode kepresidenan yang baru di era Donald Trump ini? Ya, ya tentunya kita punya apa ya, ya tentunya kita punya harapan-harapan karena kita melihat bahwa memang kalau sebagai pertama kita melihat alternatif apakah Indonesia bisa mengambil peluang kalau yang namanya China de-risking ya. Jadi kalau kita lihat nantinya China akan tengah tarif tinggi sekali, apakah kita bisa mengambil kemudian Indonesia mengambil peluang. Terus terang saat ini sudah mulai nih ada perusahaan-perusahaan yang datang ke Indonesia untuk melihat sebagai alternatif dari China, spesifiknya di beberapa manufaktur tertentu untuk melihat kemungkinan untuk bisa Indonesia menjadi satu alternatif. Tapi kembali lagi ini selalu kepada PR di Indonesia sendiri. Jadi kita melihat aspek kalau dari segi perdagangan, memang Indonesia ini kan kalau apa kita mau mengalihkan potensi investasi dari ke Indonesia, kita juga banyak harus melakukan perbaikan-perbaikan
di Indonesia gitu. Jadi mungkin reformasi struktural yang perlu dilakukan pemerintah ini harus terus digaungkan untuk Baik. bisa bisa menarik lebih banyak investasi dan kemudian bisa melakukan perdagangan melalui Indonesia itu satu. Tapi yang Hmm. kedua kita juga mesti melihat bahwa em, pada akhirnya perjanjian-perjanjian yang ada antara Indonesia dan Amerika ini kan perlu satu diplomasi khusus ya gitu. Jadi lobbying effort yang besar dan lain-lain gitu. Jadi harapan kami dari pelaku usaha bahwa pemerintah akan hadir di sini untuk bisa secara intensif melakukan perjanjian-perjanjian yang efektif dengan pemerintah Amerika. Karena bagaimanapun juga pasar Indonesia ke Amerika, pasar ekspor ini kan Amerika masih dua tertinggi ya, nomor dua Mhm. tertinggi gitu. Jadi kita juga nggak bisa mengatakan oh itu nggak penting gitu. Walaupun selalu kita mengatakan oke, kita perlu diversifikasi pasar ekspor ke negara lain dan lain-lain, tapi tetap pasar Amerika merupakan salah satu pasar penting. Jadi saya rasa diplomasi dan lobbying effort yang harus dilakukan Ya. pemerintah Indonesia ini juga sangat besar dan itu harapan kami. Dan yang ketiga memang kami sendiri juga intensif dengan pelaku-pelaku usaha bisnis di Amerika, terutama persiapan dari segi era Trump ini kita juga secara intensif ya, kami baru menerima lebih dari 40 perusahaan-perusahaan besar Amerika ke Indonesia dan kami mulai penjajakan untuk kerjasama juga.